jam-jam rawan banget nih teman-teman lagi lemes-lemesnya, ngantuk, pokoknya campur aduk deh, bener gak? Bener. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal bawain topik yang menarik banget. Dari aku abis ngomong ini, teman-teman pasti bakal kepo dan nyari tahu sebenarnya ini tuh apa. Nah, bayangin deh, suatu hari teman-teman bisa jalan-jalan ke Paris, ke Jerman, nonton konser artis favorit, bahkan nongkrong bareng teman dari berbagai negara, tapi semuanya teman-teman lakuin di kamar. Nah, kedengarannya mustahil nggak sih teman-teman? Sebenarnya hal itu nggak mustahil. Dunia seperti itu sedang dibangun lewat teknologi yang disebut metaverse. Nah, hari ini aku pengen ajak teman-teman kenalan lebih dekat sama metaverse, tapi dengan cara yang santai aja. Kita bahas bareng-bareng apa itu metaverse, gimana cara kerjanya, dan kenapa banyak orang bilang kalau teknologi ini bisa mengubah cara kita hidup di masa depan. Sebelumnya aku mau tanya dulu nih teman-teman, di sini ada yang udah pernah dengar metaverse itu apa enggak? Kayak seliweran aja gitu, metaverse itu apa? Terus kepo, namanya keren banget metaverse gitu. Nggak tahu. Ini penting banget ya teman-teman. Jadi metaverse itu, jadi kalau diibaratin, internet yang kita kenal sekarang tuh cuma bisa dilihat lewat layar HP atau laptop. Tapi metaverse ini disebut sebagai internet versi 3 dimensi. Kita nggak cuma bisa lihat, tapi kita juga bisa masuk ke dalamnya lewat avatar. Teman-teman tahu avatar kan? Avatar itu banyak banget di Instagram udah ada avatar, di TikTok udah ada avatar. Jadi avatar itu adalah versi digital dari diri kita sendiri. Bayangin, bukan cuma main game online, tapi juga bisa kuliah, kerja, belanja, bahkan nongkrong bareng nih di ruang virtual. Kayak seru banget gak sih? Terus aku mau nanya lagi teman-teman, kalau misalkan udah bisa masuk ke dalam metaverse, hal pertama apa sih yang mau teman-teman lakuin? Kayak hal simple deh, ngapain deh teman-teman? Tidur. Nah, oke. Setelah kita tahu apa itu metaverse, pasti teman-teman juga penasaran dong metaverse itu cara kerjanya gimana. Oke, metaverse itu bisa berjalan berkat beberapa teknologi keren teman-teman. Yang pertama yaitu VR, yaitu virtual reality. Ibarat kata dia itu adalah kacamata khusus yang bikin kita seolah-olah benar-benar berada di dunia digital. Lalu yang kedua ada AR, augmented reality, yaitu teknologi yang nambahin objek digital ke dunia nyata. Kayak contoh sederhananya itu kayak filter di Instagram. Misalkan teman-teman biasa nih pakai filter Instagram atau Snapchat yang mukanya tiba-tiba berubah jadi muka bubuk gitu kan. Nah, terus yang ketiga itu ada yang namanya blockchain teman-teman. Blockchain ini sederhananya kayak sistem catatan digital yang aman banget dan sering dipakai buat nyimpen barang-barang virtual seperti baju avatar teman-teman dan tanah digital teman-teman. Coba bayangin kalau misalkan harga kacamata VR ini seharga headset biasa, teman-teman mau beli gak? Mau gak? Bayangin aja murah banget tapi kualitinya wow. Oke, sekarang metaverse itu udah mulai nyata loh teman-teman. Di dunia hiburan udah ada konser musik virtual di mana orang dari berbagai negara bisa nonton bareng lewat avatar mereka. Lalu di bidang pendidikan ada simulasi kelas liburan yang bisa bawa siswa keliling zaman Mesir zaman kuno loh, tanpa ke museum sama sekali. Bahkan di dunia kerja, beberapa perusahaan udah mulai rapat di kantor virtual. Padahal semua karyawannya tinggal di negara yang beda-beda. Gimana kalau kampus kita nanti punya ruang kuliah virtual kayak gitu? Kira-kira bakal seru atau teman-teman bakal tambah bingung sama mata kuliahnya? Seru. Oke. Nah, lanjut ya teman-teman, kalau dikembangin lebih jauh, metaverse bisa jadi tempat belajar, bekerja, bahkan belanja. Bayangin aja sebelum beli baju, kita bisa coba dulu di avatar digital. Kalau teman-teman datang ke offline store, pasti teman-teman capek nih. Ternyata pas udah datang, ternyata pas dicobain bajunya gak cocok. Nah, ini dia salah satu kegunaan dari metaverse ini teman-teman. Atau kalau kuliah di kelas virtual bareng mahasiswa dari berbagai negara, jadi teman dari teman-teman banyak nih, bukan cuma satu negara aja. Dan menurut penelitian dari Kamleri DKK tahun 2022, metaverse bisa bikin proses belajar jadi lebih interaktif dan seru. Tapi tentu aja ada tantangannya juga, mulai dari biaya teknologi yang masih mahal, privasi data dan keamanan yang belum sepenuhnya aman, dan juga resiko kita terlalu nyaman hidup di dunia virtual atau ketergantungan. Nah, gimana menurut kalian? Kalau dunia digital ini benar-benar jadi bagian dari kita siap nggak ngadepin resikonya? Jadi teman-teman, metaverse bukan lagi cuma ide dari film fiksi ilmiah,
Ia sedang dibangun dan pelan-pelan udah mulai masuk nih ke kehidupan kita tanpa kita sadari. Intinya, metaverse itu dunia virtual tempat kita belajar, bekerja, dan bersosialisasi yang pastinya tanpa batas ruang dan waktu. Tapi ingat, teknologi itu kayak pisau teman-teman. Kenapa kayak pisau? Karena teknologi itu bisa dipakai buat pisau itu bisa dipakai buat masak, tapi juga bisa dipakai buat melukai. Semua tergantung siapa yang pegang dan buat apa dipakainya. Jadi yuk kita sambut perkembangan teknologi ini dengan bijak dan rasa penasaran yang sehat. Karena kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik, metaverse bukan cuma tempat hiburan, tapi bisa jadi jembatan menuju masa depan yang lebih keren. Terima kasih semuanya.